Hai, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, bisa langsung komen atau dapat daftar bimbel melalui contact person yang ada di Instagram ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's educate in integrity and enjoy learning. Oke. Nah, ada lagi yang namanya production possibilities curve atau frontier curve. Ini apa? Ini tuh sama, menunjukkan dua kombinasi. Tapi bedanya kalau ini kita bicara soal produksi. Jadi kombinasi dua barang yang diproduksi. Kalau budget line dua barang yang bisa dikonsumsi atau bisa dibeli. Bedanya kalau yang ini dua barang yang bisa diproduksi. Nah, ini asumsi-asumsinya bahwa nggak ada pengangguran atau full employment, jadi nggak ada yang nganggur, sumber dayanya tetap. Maksudnya apa? Maksudnya tenaga kerjanya tetap, teknologi tetap, semua tetap. Terus terdapat dua komoditas. Jadi PPC ini bahas dua komoditas ya. Kalau yang ini dia robot sama pizza gitu. Nah, ini dia menunjukkan alternatif pilihan di tengah keterbatasan yang ada. Konsepnya mirip, tapi ini dari sisi produksi. Nah, sama, kalau unattainable itu berarti tidak bisa dicapai. Maksudnya gimana? Misalnya di titik ini ya, 10 robot dia nggak bisa produksi 10 robot sama 7 robot. Tapi kalau misalkan di titik-titik yang di biru-biru ini, yang di A, B, C, D, itu dia memaksimalkan efisiensi maksimum. Karena ini adalah memang komoditas-komoditas atau barang-barang yang paling maksimal yang bisa dia produksi kayak gitu, efisiensinya maksimal. Sedangkan kalau di bawahnya garis itu dia nggak efisien. Karena dia bisa produksi lebih, tapi dia memilih buat produksi lebih rendah. Kayak gitu. Nah, di sini itu ada yang namanya opportunity cost juga. Tapi bedanya kali ini itu dia increasing opportunity cost. Kok bisa sih dia increasing? Itu kayak gini ceritanya. Jadi kalau yang tadi, yang budget line itu ceritanya dia straight line kan. Dia garis lurus, linear. Atau garis lurus. Nah, itu namanya constant opportunity cost. Maksudnya gimana? Misalnya ini alpukat sama mangga. Misalnya anggaplah mau produksi jus alpukat sama jus mangga. Dari 4 ke 3, ke 2, ke 1. Jus alpukatnya berkurang. Tapi dari sisi mangganya dia bertambah dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 ya kan. Nah, kalau misalkan dia mau nambah 1 mangga dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini, dia kan harus mau nambah 1 mangga harus mengurangi alpukatnya kan. Dia mengurangi dari 4 ke 3. Nah, berarti kan dia mengurangi 1. Yang direlakan tuh 1. Waktu dia mau nambah 1 mangga lagi, yang direlakan tuh 1 lagi. Jadi yang direlakan itu selalu sama. Nah, karena yang direlakan selalu sama sebesar 1-1, ini dia sifatnya konstan. Nah, maka dari itu kita bisa bilang kalau biaya peluangnya itu konstan. Karena apa? Tiap dia mau nambah 1 jus mangga, dia harus mengurangi 1 jus alpukat. Nah, beda sama yang increasing opportunity cost yang ini. Ceritanya dia both out atau concave. Maksudnya both out atau concave tuh kayak gimana sih? Jadi gini, misalnya dia mau nambah 1. Ini adalah ceritanya dispenser. Ini adalah mesin cuci. Dia mau dari titik yang ini pindah ke titik yang ini. Aslinya dia 20 terus jadi 19. Berarti kan dia mengurangi 1 kan? Mengurangi 1 atau merelakan 1 mesin cuci untuk nambah 1 dispenser. Terus dia mau pindah lagi dari sini ke sini. Berarti kan aslinya dia 19 terus berubah jadi 16. Dia merelakan sebesar 3 untuk nambah 1 dispenser. Terus dia mau nambah 1 dispenser lagi dari 2 ke 3. Dia mau nambah lagi dari sini ke sini. Otomatis dia berkurang lagi dari 16 ke 10. Dia merelakan 6. Nah, kita kalau lihat, ini kan semakin banyak, semakin kesini tuh semakin banyak yang dikorbankan. Jadi semakin banyak dispensernya, itu semakin turunnya semakin cepat.
Maksudnya turunnya mesin cuci itu semakin cepat, semakin banyak yang dikorbankan, semakin banyak yang dikorbankan. Jadi awalnya berkorban 1, berkorban 3, 6, sampai 10. Kayak gitu. Nah itu namanya increasing opportunity cost. Itulah namanya, dia bentuknya bottom out atau concave PPC. Nah ini ekonomi mikro. Singkatnya ya kayak gini, belajar tentang gimana sih pembentukan harga sama kuantitas yang diproduksi. Hampir jarang keluar sih kalau kasus-kasus kayak gini. Ini ya tadi bedanya mikro sama makro. Kalau makro lebih mempelajari secara lebih menyeluruh. Ekonomi, inflasi, pengangguran, GDP, nah itu di makro. Kalau mikro itu tentang individu, perusahaan, industri, kayak tadi konsumen dan juga produsen. Dan interaksinya. Nah, kalau ditanya kenapa harga itu barang itu punya harga, jawabannya karena ini, karena dia punya kegunaan. Kegunaan itu bisa dalam bentuk kepuasan, maksudnya nggak harus benar-benar berguna. Misal kayak gini, lukisan, kita lihat lukisan ya. Lukisan itu kadang kita ngerasa kayak apa sih gunanya, nggak berguna juga, nggak seberguna meja. Tapi karena dia memberikan kepuasan atau kesenangan tertentu, maka dari itu dia punya harga. Itu bisa kayak gitu. Yang pertama bisa karena punya kegunaan, yang kedua adalah karena scarcity atau karena dia terbatas. Karena dia langka, itu biasanya semakin mahal. Makanya itu kenapa berlian itu semakin langka, semakin mahal gitu. Nah, kalau ditanya harga barang itu ditentukan oleh apa sih? Ditentukan oleh demand dan juga oleh supply. Kalau demand itu dia yang kurvanya turun kayak gini. Sumbu Y itu selalu price, sumbu X itu quantity, ini demand, itu yang selalu turun. Kalau yang naik itu namanya supply. Demand, price. Nah, demand ini dari sisi konsumen. Maksudnya gimana? Semakin harga semakin tinggi, kuantitas yang diminta ya semakin turun. Setuju ya? Ya kalau misalnya barangnya mahal ya kita otomatis gak mau beli kan. Nah, beda sama supply. Supply ini dari sisi produsen. Dia jual harga semakin mahal, kuantitas yang ditawarno itu juga akan semakin tinggi. Otomatis cuan, ya toh. Nah, maka dari itu pembentukan harga itu gimana sih? Sumbu Y itu price, sumbu X itu quantity. Antara supply sama demand bertemu. Nah, itu karena keinginan produsen dan keinginan pembeli itu bertemu, terbentuklah di sini price equilibrium, di sini quantity equilibrium. Terbentuklah harga keseimbangan sama kuantitas yang disetujui di pasar. Oke, thank you. Kok sorry ya kecepatan guys, soalnya mungkin gara-gara kayak takut nggak, tapi oke, kita slow down. Jadi gini, pasar itu ada dua, pasar barang atau produk market, sama pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu resource market. Tadi resource itu kita belajar sudah ada 4 kan, land, labor, capital, sama entrepreneurial ability. Oh, kita udah belajar ini. Nah, kalau di pasar faktor produksi yang dijual beli ya, faktor produksi, land labor-nya. Kalau misalkan di pasar faktor produksi yang bagian demand atau yang bagian minta, siapa yang minta tenaga kerja? Ya, itu dari sisi produsen atau dari sisi perusahaan. Produsen atau perusahaan. Sedangkan kalau dari sisi supply-nya itu dari sisi rumah tangga konsumen. Setuju ya? Kayak kita misalnya nanti lulus kita mau kerja, berarti kan kita menawarkan jasa kita sebagai seorang tenaga kerja.
Atau misalnya kita punya lahan, kita mau sewakan ke perusahaan. Nah, itu kita menyewakan land. Kita menawarkan land, labor, capital, entrepreneurial ability. Itu dari yang nawarkan itu atau dari sisi supply itu RTK, rumah tangga konsumen. Sedangkan yang minta itu dari sisi perusahaan. Gitu. Nah, arahnya kalau dari sisi rumah tangga konsumen masuk ke pasar faktor produksi berarti ya yang ditawarkan kan faktor produksinya. Makanya dari rumah tangga konsumen masuk ke sini itu adalah faktor produksinya. Bisa dia nawarkan tenaga kerja, bisa dia nawarkan kayak aku punya lahan mau pakai ta, atau bisa dia nawarkan aku punya mesin mau disewa kah gitu. Lalu otomatis resource-nya akan masuk ke rumah tangga produsen atau ini perusahaan. Jadi jangan bingung. Jadi dilihat, oh dia ini di pasar mana? Kalau dia di pasar faktor produksi, ya yang masuk, yang keluar itu adalah faktor produksi. Tapi di sisi lain, perusahaan kan perlu bayar ya. Misalnya kita menawarkan tenaga kerja, ya nggak mungkin perusahaan nggak bayar kan. Nah, uang yang dikeluarkan perusahaan itu adalah sebagai cost atau sebagai biaya buat perusahaan, sebagai beban buat perusahaan. Atas pembayaran balas jasa faktor produksi. Contohnya adalah apa? Gaji, beban sewa, gitu-gitu. Beban sewa mesin, peralatan, gitu-gitu. Nah, karena dia udah masuk dari sisi rumah tangga konsumennya, ya dianggap sebagai income. Gaji kan buat pegawai beban, tapi buat konsumen, buat rumah tangga konsumen, buat kita yang bekerja menjadi income atau pendapatan. Bisa bentuk wage, bisa bentuk bunga, bisa bentuk pendapatan sewa, bisa bentuk profit, kayak gitu. Itu sisi yang atas. Ini kalau bisa ini dibagi dua, ada yang sisi atas. Sisi atas ini adalah faktor produksi. Kalau yang ini alirannya hubungannya sama barang atau jasa. Gitu. Sekarang kita beralih ke yang bawah, yang produk market atau pasar barang yang ini. Nah, yang dijual belikan apa? Ya barang dan jasa. Kalau barang berarti masuknya dari ini, keluar dia diproduksi sama si perusahaan, masuk ke pasar barang ya kan. Perusahaan bakal nawarkan barang dan jasa. Masuk ke pasar, dibeli sama si konsumen, ya tuh. Makanya aliran barangnya masuk ke konsumen. Tapi konsumen otomatis bayar. Nah, bayar ini sebagai consumption expenditure. Rumah tangga konsumen masuk ke pasar barangnya, ya kan? Masuk ke pasar barang. Dia otomatis bayar dong. Kalau misalkan kita beli barang, masuk kita nggak bayar, gitu kan. Nah, yang kita bayar itu buat sisi perusahaan, jadi pendapatan atau jadi si revenue. Jadi jangan dihafalin tempatnya, tapi dihafalin arahnya. Oh, dia ini di pasar market, pasar market barang, produk market. Berarti yang dijual ya barang jasa, kayak gitu. Terus ini dari sisi pemerintahnya. Dari sisi pemerintah ya otomatis dari sisi rumah tangga konsumen bayar pajak ya. Kita kan bayar pajak kalau dapat gaji. Dari sisi perusahaan bayar pajak kalau dapat revenue. Nah, dikembalikan dalam bentuk apa? Kalau ke perusahaan dibayar dalam bentuk kayak pembelanjaan pemerintah belanja-belanja kayak gitu. Dikembalikannya ke konsumen itu dalam bentuk subsidi kayak subsidi BBM kayak gitu-gitu. Nah, chapter 1 sampai di sini ceritanya. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang nggak ngerti, nanti ini minta ada recording dari preview class. Nah, itu kan ada recordingnya. Nah, nanti bisa dilihat di sana biar teman-teman paham. Nanti di preview class tuh Cici jelasinnya kayak lebih panjang dan lebih pelan-pelan kayak gitu. Nah, sampai sini dulu yang chapter pertama. Yang dari siklus ini aman nggak? Aman. Oke, thank you Selin, Sela sama Ida. Intinya, apa itu pasar? Pasar itu interaksi antara supply sama interaksi demand.
Supply dari segi penawaran kayak tadi. Ini supply. Ini selalu sumbu Y itu selalu sumbu price, sumbu X selalu sumbu quantity. Ini demand, ini sumbu Y price, ya kan? Ini mereka bertemu. Temulah interaksinya gini. Nah, terbentuklah price equilibrium atau harga keseimbangan. Harga keseimbangan. Jadi harga yang terbentuk di pasar harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan. Gitu. Nah, bahas dulu dari demand. Demand itu hubungannya selalu berbanding terbalik atau selalu turun. Jadi nggak pernah ada ya kalau misalnya ini demand kayak gitu, nggak pernah ada. Umumnya demand itu selalu turun. Karena apa? Karena semakin ya, misalnya dari sini ke sini. Semakin harganya dia turun, kuantitas yang diminta semakin tinggi. Contohnya paling gampang adalah flash sale. Harganya turun, ya kuantitas yang diminta banyak. Banyak yang pasang reminder. Kayak gitu. Hubungannya adalah inverse relationship atau hubungan negatif atau berbanding terbalik. Inilah alasan kenapa kurvanya turun, karena kemiringannya dia turun atau negatif. Demand itu intinya kan barang yang bisa kita minta, beli, dan inginkan, dan mampu kita beli di harga-harga tertentu. Ya kan? Jadi kalau harganya rendah, kuantitasnya tinggi yang diminta. Kalau harganya tinggi ya yang diminta ya rendah jumlahnya. Nah, kalau ditanya kenapa ya kok kurva demand turun ya, singkatnya kurva demand itu sesuai sama jalan pikirnya kita. Sesuai sama jalan pikir tuh kayak gimana? Ya dong, otomatis kalau misalkan semakin murah, kita pengen semakin banyak. Selain itu juga kepuasan yang menurun seiring bertambahnya produk yang kita konsumsi. Contohnya gini, maksudnya gini, burger ya. Kamu suka burger McD? Kita. Nah, burger McD. Ini burger. Ya, kayak burger. Tapi ini burger. Ini kita beli burger Big Mac harganya 50.000. Kalau kita udah kenyang makan burger 50.000, kita ditawarin, ayo beli lagi burger. Ya otomatis kita nggak mau dong, karena kita kenyang, ya kan. Tapi misalnya ya kita ditawarin, ayo beli burger lagi harganya 5.000. Turun kan dari 50.000, sisa 5.000 dapat satu burger. Otomatis kita jadi mikir-mikir dan akhirnya kita beli. Nah, kenapa kok kita nggak mau beli burger kedua dengan harga 50.000 ya? Karena kepuasan kita udah menurun. Maksudnya apa? Karena meskipun kita makan, udah nggak seenak itu lagi. Perutku tuh sudah kenyang. Tapi karena harganya turun, makanya dia mau beli. Gitu. Itu inti yang kedua. Yang ketiga itu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi dulu. Yang pertama efek pengganti. Maksudnya gimana efek pengganti? Misalnya yang kayak tadi, Aqua dan juga Club. Misalkan harga Aqua turun, P Aqua turun. Otomatis konsumennya Club itu pindah ke Aqua semua. Nah, karena konsumennya Club itu pindah ke Aqua semua, maka demand Aqua ngalamin kenaikan ya toh. Makanya itu kenapa kalau harganya turun, permintaannya naik. Gitu. Nih, harganya turun, permintaan naik. Harganya mahal, permintaannya turun. Intinya hubungan terbalik. Terus kalau efek pendapatan, maksudnya gimana? Kayak gini. Biasanya kita beli HP, misalnya HP ya harganya 10 juta. Terus tiba-tiba HP-nya di sale, jadi harganya cuma 1 juta.
Nah, kalau misalkan kita punya uang 10 juta, itu aslinya kita cuma bisa beli satu. Sekarang kita bisa beli 10. Nah, karena efek pendapatan ini, karena harganya turun, kita bisa beli 10. Nah, berarti kita real income atau uang kita, income real atau pendapatan secara nyatanya, itu kemampuan purchasing power, kemampuan beli, itu meningkat. Orang Asia kita cuma bisa beli satu, tapi gara-gara sale kita bisa beli 10. Nah, karena kemampuan beli kita meningkat, itu kita bisa beli lebih banyak. Makanya itu kenapa harganya turun. Harganya kan turun dari 10 juta ke 1 juta. Tapi belinya bisa lebih banyak. Itulah kenapa kurvanya bentuknya turun. Nah, kalau ditanya slope-nya itu gimana? Slope-nya itu kayak gini. Polanya itu kayak gini. QD sama dengan Amin PP. Kalau misalkan QD sama dengan slope itu adalah 1 per B. Tapi nilainya negatif ya. Nilai minus. Tapi kalau misalkan ini P sama dengan A min B QD, TD sama dengan A min B QD, slope-nya itu bisa langsung sama B. Nilainya minus ya, harus minus. Kayak gitu. Jadi dilihat apakah Q sama dengan atau P sama dengan. Itulah yang nyebabin kenapa kok slope-nya itu harus 1 per slope kayak gitu. Begitu ceritanya. Ini dari sisi demand. Pokoknya intinya kalau harganya turun, permintaannya naik, permintaan turun, harganya naik. Hubungannya berbanding terbalik. Beda sama si supply. Kalau si supply itu harganya naik, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Ingat ya, kalau kita supply ini dari sisi produsen. Kita dari sisi produsen ya kalau mau jual ya harganya tinggi lah. Semakin tinggi harga ya, akan semakin tinggi kuantitas yang akan ditawarkan. Dia ini bentuk positif, slope-nya positif. Itulah kenapa kurvanya dia selalu naik. Supply. Gitu. Hubungannya berbanding lurus atau berbanding atau hubungan positif. Hubungannya positif. Slope-nya sama, kalau misalkan QS sama dengan A plus BP, slope-nya itu 1 per B, tapi nilainya positif. Terus kalau misalkan ini PS sama dengan A plus BQS, kalau P sama dengan, itu slope-nya sama dengan B, nilai positif. Nah, kita bahas soal yang namanya market equilibrium sekarang. Jadi kalau market equilibrium itu demand kan dicampur sama si supply kan. Mereka interaksi nih ceritanya. Mereka interaksi, dapatlah harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan. Nah, kadang perubahan harga itu menyebabkan kayak kurva, oh ya ini, misalnya ini ya, perubahan harga input akan menyebabkan pergeseran kurva supply bukan demand. Ingat ya, kayak tadi nih, biaya produksi itu yang geser kurva supply. Dia cuma restate aja. Terus kita bahas dulu tentang surplus dan shortage sebelum kita bahas pergeseran kurva. Jadi kurva ini kan bisa geser demand, bisa geser ke kanan, supply bisa geser ke kiri, kayak supply bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi harga sama kuantitas. Tapi sebelum itu kita belajar surplus dan shortage dulu. Pertama, kalau misalkan di sini kan ada price equilibrium, harga keseimbangan. Nah, di sini. Sedangkan di sini ada quantity equilibrium, kuantitas keseimbangan. Kalau misalkan harga itu ada di harga tinggi, P tinggi, lebih tinggi daripada harga pasar atau harga keseimbangan,
itu akan terjadi yang namanya surplus. Kok bisa surplus? Kita coba tarik ke kurva supply sama kurva demand. Kalau kita tarik ke kurva supply, kuantitasnya dia itu di sini. Sedangkan kalau misalkan kita lihat demand-nya dia, itu kalau kita lihat kuantitasnya itu cuma segini. Berarti kalau supply lebih besar daripada demand yang ditawarkan, oke. Yang ditawarkan itu lebih tinggi dibandingkan sama yang diminta. Ya otomatis kalau misalkan kayak gini, ya siap-siap aja berarti ada barang yang nggak laku, ya kan? Yang dijual lebih banyak kok daripada yang diminta. Nah, karena ada barang yang nggak laku atau istilah barang yang nggak terjual, itu dia namanya surplus. Supply-nya lebih besar daripada demand. Nah, kok bisa sih itu terjadi? Itu terjadi karena ada yang namanya price floor. Ini kebijakan pemerintah. Jadi, kebijakan pemerintah buat netepin harganya di atas harga keseimbangan. Bisa jadi karena harga keseimbangannya terlalu rendah atau gimana. Nah, ini untuk menguntungkan siapa sih? Untuk melindungi produsen. Soalnya harga pasarnya terlalu rendah. Sedangkan kalau misalkan price ceiling itu dia ceritanya dia pemerintah menetapkan harga di P-nya lebih rendah dibandingkan sama harga keseimbangan. Nah, karena harganya lebih rendah dari harga keseimbangan, demand-nya dia itu kan banyak, permintaannya banyak. Sedangkan yang ya otomatis produsen kayak malas gitu ya kalau misalnya jualan. Buat apa aku jualan banyak-banyak? Gitu. Maka dari itu supply-nya dia tuh rendah. Nah, karena kayak gini, itu kuantitas yang di demand itu dia lebih tinggi daripada yang di supply. Maka dari itu kurang kan barangnya. Makanya kalau kurang itu dia namanya shortage. Ketika QD lebih besar daripada QS, itu dia namanya shortage. Nah, kebijakannya itu gimana sih? Kok bisa pemerintah netapin harga di bawah harga keseimbangan? Bisa jadi karena harga pasar terlalu tinggi. Nah, terus dilihat, wah kasihan ini konsumen kalau misalnya ngikuti harga pasar, nanti takutnya nggak bisa beli. Maka dari itu, price ceiling ini diadakan untuk yang namanya dia melindungi si konsumen. Jadi maksudnya price ceiling tuh gimana sih? Dia netepin harganya di bawah harga pasar keseimbangan. Jadi boleh di bawah ini, tapi nggak boleh di sini. Kayak gitu. Dia bolehnya maksimal adalah harga sebesar price ceiling. Sama kalau price floor. Price floor itu harganya kan segini. Nah, dia itu paling rendah bolehnya harga segini. Nggak boleh harga segini. Tapi di atasnya ini boleh. Kenapa? Karena kalau harga segini nanti kasihan produsennya. Kayak gitu pikirnya pemerintah. Begitu ceritanya. Nah, terus ini dia bilang, kalau misalkan ada market disequilibrium atau kondisi di mana kayak harga itu nggak sama, kalau misalkan QS itu tidak sama dengan QD, itu terjadi di luar titik equilibrium. Biasanya nggak bertahan lama karena mekanisme pasar akan mendorong kepada posisi keseimbangan yang baru. Biasanya kalau misalkan ada shortage, ada surplus. Biasanya kalau shortage itu berarti kan harga kerendahan. Biasanya harga akan naik. Kita taruh kebalik. Surplus, shortage. Ini harganya tinggi, ini harganya rendah. Kalau surplus berarti kan harga ketinggian. Biasanya kalau barang nggak laku, perusahaan akan nyesuaiin sendiri kayak ya wes lah nurunin harga. Nah, nurunin harga sampai harga keseimbangan sampai laku. Sedangkan kalau shortage biasa kalau misalnya barangnya kan jadi kurang langka. Nah, biasanya harganya akan dinaikin ke harga keseimbangan. Jadi surplus sama shortage itu lama-lama akan ke harga keseimbangan. Ini P, ini Q. Lama-lama pasti akan ke harga keseimbangan. Dia akan dorong kembali ke posisi keseimbangan yang baru.